Selama ini dunia terpukau oleh kemegahan visi ke-2049, rencana ambisius Tiongkok untuk menjadi pemimpin absolut peradaban global, tepat di 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Mereka membangun tentara digital, memperluas pengaruh melalui Belt and Road Initiative, dan mencoba mendominasi standar teknologi dunia. Namun, ada sebuah rahasia besar yang jarang dibahas di forum-forum internasional. Kekuatan Tiongkok bukanlah kekuatan yang mandiri. Sang naga sebenarnya sedang bernapas menggunakan paru-paru orang lain. Mari kita bicara fakta yang brutal. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang haus daya membutuhkan stabilitas yang ekstrem. Dalam fase transisi menuju negara adidaya, Tiongkok tidak boleh mengalami gangguan pasokan sedikit pun. Data estimasi periode 2024 sampai 2025 mengungkap sebuah realitas baru. Tiongkok bukan sekadar mitra, mereka adalah pembeli yang terperangkap. Tanpa aliran sumber daya yang mengalir terus-menerus dari Kepulauan Nusantara, seluruh mesin manufaktur, riset kecerdasan buatan, dan ambisi energi hijau Beijing akan mengalami henti jantung seketika. Ketidakstabilan di Indonesia berarti kiamat bagi industri Tiongkok. Inilah alasan mengapa setiap kebijakan energi di Jakarta selalu menjadi perhatian utama di Zhongnanhai. Mereka menyadari bahwa ambisi 2049 mereka adalah sebuah pertaruhan besar yang kuncinya tidak berada di Beijing, melainkan di kedalaman tambang dan luasnya perairan Nusantara. Kita tidak hanya menjual komoditas, kita sedang menyewakan napas bagi keberlangsungan impian mereka menjadi penguasa dunia. Mungkin Anda berpikir Tiongkok menguasai teknologi baterai dunia karena mereka memiliki pabrik-pabrik raksasa seperti CATL atau BYD. Tapi ingatlah, teknologi tanpa bahan baku adalah besi tua yang tidak berguna. Lebih dari 50% pasokan nikel yang menggerakkan industri mobil listrik dan sistem penyimpanan energi AI di Shenzhen dan Shanghai, berasal dari perut bumi Indonesia. Tanpa nikel kita, revolusi transportasi Tiongkok akan terhenti di garasi. Dan pusat-pusat data AI mereka akan kehabisan sistem cadangan daya yang vital. Namun, kejutan sebenarnya bukan di tambang, melainkan di laut kita yang biru. Data menunjukkan bahwa 95% bahan baku industri farmasi, kosmetik, dan pangan masa depan Tiongkok bergantung total pada rumput laut Indonesia. Ini adalah monopoli alami yang jarang disadari publik. Kita memegang 95% kendali atas apa yang akan mereka konsumsi dan gunakan untuk kesehatan di masa depan. Jika Indonesia memutuskan untuk membatasi ekspor rumput laut biokimia ini hari ini, industri farmasi masa depan Tiongkok akan lumpuh dalam hitungan bulan. Bayangkan kekuatan diplomasi yang tersimpan di balik angka 95% tersebut. Ini bukan sekadar perdagangan komoditas rendah. Ini adalah kontrol atas bahan baku biokimia yang akan menentukan siapa yang memimpin industri kesehatan dan pangan di abad ke-21. Tiongkok sangat menyadari hal ini. Mereka tahu bahwa ketergantungan ini bersifat eksistensial. Mereka tidak punya pilihan lain selain memastikan Indonesia tetap menjadi sekutu pasok yang stabil. Bahkan jika itu berarti mereka harus memberikan konsesi teknologi yang besar kepada kita. Meski Tiongkok mengklaim sebagai pemimpin energi terbarukan dunia dengan jutaan panel surya, realitas manufaktur mereka berkata lain. Pabrik-pabrik raksasa yang bekerja 24 jam non-stop membutuhkan baseload listrik yang sangat stabil dan murah, sesuatu yang belum bisa diberikan sepenuhnya oleh matahari atau angin. 60% hingga 65% batu bara termal yang membakar tungku-tungku pembangkit listrik mereka berasal dari Kalimantan. Tanpa batu bara Indonesia, Beijing harus menghadapi pemadaman bergilir yang akan menghancurkan jadwal produksi global mereka. Setiap kali Anda melihat lampu-lampu neon di Beijing atau mesin robotik di Guangzhou bekerja, ingatlah bahwa sebagian besar energinya berasal dari tanah air kita. Ketergantungan ini pun meluas ke sektor pangan dan kimia industri melalui minyak sawit atau CPO. Indonesia memasok 45% hingga 50% kebutuhan CPO mereka. Ini bukan hanya soal sabun atau minyak goreng. Ini adalah soal bahan baku biofuel dan industri oleokimia yang menjadi tulang punggung manufaktur kimia mereka yang luas. Secara strategis, Tiongkok bukan hanya mengimpor barang dari kita. Mereka sedang mengimpor stabilitas sosial.
Tanpa energi yang murah dan bahan pangan yang melimpah dari Indonesia, keresahan domestik akibat kenaikan harga di daratan Tiongkok adalah ancaman nyata bagi stabilitas partai penguasa. Indonesia secara tidak langsung menjadi penjamin stabilitas internal Tiongkok. Kita adalah pelindung mereka dari inflasi energi dan pangan yang bisa memicu gejolak politik di Beijing. Sekarang, mari kita beralih ke peta dunia yang menjadi momok bagi para jenderal di Beijing. Tiongkok memiliki kelemahan geografis fatal yang sering disebut sebagai The Malacca Dilemma. Bayangkan sebuah negara adidaya yang energinya harus melewati celah sempit yang dikontrol oleh negara lain. Tekanan 80% impor energi global Tiongkok wajib melewati perairan Indonesia, baik melalui Selat Malaka, Selat Sunda, maupun Selat Lombok. Data menunjukkan bahwa jika Selat Malaka atau jalur alternatif di perairan kita terhambat, biaya logistik Tiongkok menuju pasar Eropa dan Afrika akan melonjak drastis, antara 25% hingga 40%. Mereka harus memutar melalui Samudera Pasifik yang jauh lebih ganas, lebih lama, dan tentu saja, lebih mahal. Kita adalah polisi lalu lintas global yang memegang kunci pintu gerbang rumah mereka. Jika pintu itu tertutup, ekonomi Tiongkok akan tercekik dalam hitungan minggu. Inilah alasan mengapa kedaulatan maritim Indonesia sangat dihormati dan terkadang dicemaskan oleh Beijing. Kita bukan sekadar negara kepulauan yang indah di peta. Kita adalah penjaga gerbang yang menentukan apakah ekonomi Tiongkok bisa terus melaju atau harus membayar harga yang menghancurkan untuk tetap eksis. Posisi geografis kita adalah berkah kedaulatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah kartu as yang membuat Indonesia selalu memiliki kursi utama dalam meja perundingan dengan Tiongkok. Kritik sering muncul mengenai defisit perdagangan kita dengan Tiongkok yang diprediksi mencapai $20,5 miliar di akhir ke 2025. Banyak yang menuduh kita hanya menjadi pasar. Namun, mari kita gunakan logika pengusaha, bukan sekadar logika akuntan. Indonesia memang mengimpor barang modal dan mesin pabrik dengan pertumbuhan pesat mencapai 20,06%. Kita mengambil mesin mekanik senilai $19,7 miliar dan peralatan elektrik sebesar $19 miliar. Namun, mesin-mesin inilah yang sekarang sedang bekerja di pabrik-pabrik baru kita. Tiongkok membayar defisit dagang tersebut dengan cara yang sangat cerdas. Investasi langsung FDI yang konsisten di angka 7 hingga 8 miliar dolar per tahun. Mereka tidak hanya mengirim barang jadi. Mereka terpaksa membangun smelter di Morowali dan Weda Bay karena kita melarang ekspor biji nikel mentah. Mereka memberikan transfer teknologi kereta cepat dan membangun infrastruktur pembangkit listrik hijau. Mereka melakukan semua ini karena mereka butuh bahan baku kita agar industri mereka di Tiongkok tetap bernapas. Inilah strategi baru strategis Nusantara. Kita memberikan akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Dan sebagai gantinya, mereka harus membangun industri manufaktur di tanah kita. Kita sedang memaksa Tiongkok untuk melakukan percepatan industrialisasi di Indonesia yang seharusnya memakan waktu puluhan tahun. Defisit yang kita lihat di atas kertas sebenarnya adalah investasi masa depan dalam bentuk pabrik, teknologi, dan infrastruktur yang akan tetap ada di Indonesia selamanya. Rekan-rekan Geonusa Journal, posisi kita saat ini bukan lagi sebagai penonton yang pasif. Dengan total ekspor mencapai 65,4 miliar dolar, kita adalah aktor utama, sang penentu arah di papan catur global. Kita memegang nikel untuk baterai masa depan, kita memegang energi untuk industri manufaktur, dan kita memegang jalur logistik paling vital di dunia. Tiongkok boleh saja memiliki visi 2049. Tapi mereka tidak bisa mencapainya tanpa restu dari Nusantara. Kita sedang menuju visi Indonesia Emas ke 2045. Di sisa waktu menuju puncak tersebut, kita harus memastikan bahwa hubungan ini tetap saling menguntungkan namun tetap mengedepankan kedaulatan. Saat sang naga terbang tinggi menuju impian mereka, pastikan setiap kepakan sayapnya memberikan keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga penguasaan teknologi tingkat tinggi oleh anak bangsa. Kekayaan alam adalah senjata, jalur maritim adalah perisai,
Dan sekarang, keduanya berada di tangan kita. Gunakan kekuatan ini untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penyelamat bagi negara lain, tetapi menjadi pemenang di tanahnya sendiri. Teruslah kawal kedaulatan Nusantara. Saya pamit dari narasi panjang ini, tetaplah kritis, tetaplah mandiri. Merdeka!